Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Iwan Fahri Cahyati sebagai dosen pengampu kita mata kuliah manajemen operasi. Dan yang saya banggakan teman-teman saya MBSD. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok 12, yakni Lina Lailatul Munawwarah, Mahfudzatul Izzah, dan Siti Rohayana akan menjelaskan tentang manajemen kualitas. Yang di sini saya kebetulan sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja manajemen secara terus-menerus pada setiap level operasi dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan bijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. ISO atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat, yakni yang pertama perencanaan kualitas, yaitu penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua pengendalian kualitas, yaitu teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, yakni jaminan kualitas. Semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan untuk menentukan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Dan yang terakhir, yakni peningkatan kualitas. Tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Meskipun kualitas dapat didefinisikan dalam berbagai versi, namun substansi dari manajemen kualitas antara lain, yang pertama, berfokus pada perbaikan terus-menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, berorientasi pada proses yang mengintegrasikan semua sumber daya manusia, pemasok-pemasok atau supplier, dan para pelanggan di lingkungan perusahaan. Makna dari kedua hal di atas bahwa manajemen kualitas merupakan sebuah kemampuan atau kapabilitas yang melekat dalam sumber daya manusia, serta merupakan proses yang dapat dikontrol dan bukan hanya suatu kebetulan. John Sepp memperkenalkan konsep trilogi kualitas, yaitu yang pertama perencanaan kualitas, yang kedua pengendalian kualitas, dan yang ketiga perbaikan atau peningkatan kualitas. Sehubungan dengan kualitas jasa pelayanan, Sumayang menjelaskan bahwa perusahaan harus menempatkan pelanggan paling utama, yaitu dengan cara yang pertama, perusahaan harus memenuhi keinginan para pelanggan, yang kedua, sistem yang dibangun seolah-olah dilakukan oleh pelanggan, dan yang ketiga, perusahaan juga harus memperhatikan bahwa manusia merupakan unsur penyampaian jasa pelayanan yang sangat penting, sehingga service quality harus dilaksanakan oleh orang yang mampu melaksanakannya. Sekian dari saya. Yang materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen kualitas. Yang pertama ada kualitas jasa atau service quality. Penerapan ilmu kualitas sangat berharga dalam perusahaan karena dalam suatu produk tidak ada kata sempurna. Peningkatan kualitas dan jenis mutu suatu produk dapat memberikan daya saing yang tinggi dalam suatu proses produksi, karena kualitas menampilkan nilai suatu barang. Dengan demikian, service quality didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang diterima.
Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang baik yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model service quality atau SERQUAL yang dikembangkan terhadap 6 sektor jasa, yaitu reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan retail, dan pialang sekuritas. Service quality dibangun berdasarkan 2 faktor utama, yaitu yang pertama ada persepsi pelanggan atas layanan yang diterima. Yang kedua yaitu ada layanan yang sesungguhnya diharapkan. Yang kedua yaitu ada kerangka kerja manajemen kualitas di perusahaan jasa. Jafar menjelaskan bahwa tingkatan manajemen kebijaksanaan ditentukan agar dapat diikuti oleh karyawan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis permintaan pasar dan menentukan persyaratan-persyaratan dan pengukuran kualitas jasa yang akan ditawarkan, dan diikuti dengan analisis internal, persepsi mengenai kualitas dan bagaimana kinerja mereka sudah harus diantisipasi. Pada tingkat manajemen utama sudah dirancang bagaimana seharusnya kualitas jasa yang diinginkan konsumen itu secara lebih spesifik dan termasuk keputusan-keputusan spesifik yang harus dipersiapkan. Selanjutnya dirancang kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu dari dalam, yang meliputi kesiapan dan pemahaman karyawan tentang apa saja yang harus dilakukan, termasuk pemahaman dari manajer yang terlibat pada dan menentukan persyaratan-persyaratan dan pengukuran kualitas jasa yang akan ditawarkan, dan diikuti dengan analisis internal, persepsi mengenai kualitas dan bagaimana kinerja mereka sudah harus diantisipasi. Pada tingkat manajemen utama sudah dirancang bagaimana seharusnya kualitas jasa yang diinginkan konsumen itu secara lebih spesifik dan termasuk keputusan-keputusan spesifik yang harus dipersiapkan. Selanjutnya dirancang kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu dari dalam, yang meliputi kesiapan dan pemahaman karyawan tentang apa saja yang harus dilakukan, termasuk pemahaman dari manajer yang terlibat pada setiap lini atau yang disebut sebagai pemasaran internal. Selanjutnya yaitu pemasaran eksternal, seperti yang tercantum pada bauran pemasaran marketing mix, sekaligus dirancang pada tingkat ini, termasuk metode-metode pengukuran kualitas pasca terjadinya penyampaian jasa. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu dimensi kualitas dan pentingnya pengukuran kualitas jasa. Nah, dimensi kualitas ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Ini misalnya seperti ketetapan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap yang simpatik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada responsiveness atau ketanggapan dalam memberikan pelayanan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap. Nah, di sini dimensi ini menekankan pada sikap penyedia jasa yang penuh perhatian, cepat, dan tepat dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, serta keluhan konsumen. Yang ketiga ada assurance atau asuransi, yaitu kemampuan memberikan jaminan atau pelayanan. Kemudian yang keempat ada empati atau memahami keinginan konsumen. Keadaan ini di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan serta memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada tangibles atau bukti fisik. Di sini kemampuan perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.
yang meliputi fasilitas fisik seperti gedung, gudang, dan sebagainya, serta perlengkapan dan peralatan dan penampilan pegawainya. Nah, hal tersebut merupakan bukti nyata yang diberikan oleh penyedia jasa. Selanjutnya ada pentingnya pengukuran kualitas jasa. Di sini, kualitas jasa merupakan senjata yang ampuh dalam keunggulan bersaing bagi suatu bisnis jasa. Pengukuran kualitas jasa dipandang sangat penting bagi perusahaan dikarenakan dapat berguna untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen tentang jasa yang diberikan perusahaan jasa. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas dan koreksi apabila kualitas tersebut kurang memuaskan bagi konsumen. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya adalah hubungan kepuasan pelanggan dengan kualitas. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara harapan dan kenyataan yang diperoleh. Kepuasan atau rasa senang yang tinggi menciptakan ikatan emosional dengan merek atau perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ciptono, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang didapatkan seseorang dari membandingkan antara kecewa yang didapatkan seseorang dari membandingkan antara kinerja atau hasil produk atau jasa yang dipersepsikan dengan ekspektasinya. Kualitas memiliki hubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Jika pelanggan sudah merasa puas dengan kualitas yang telah diberikan oleh perusahaan, maka akan menimbulkan kepercayaan antara pelanggan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kepercayaan merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam proses pertukaran, yakni dengan kendala dan integritas pihak yang lain. Kepercayaan dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu kemampuan, kebaikan hati, dan integritas. Kepercayaan akan timbul karena ada keyakinan bahwa pihak yang terlibat dalam pertukaran akan memberikan kualitas yang konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Keyakinan ini akan menimbulkan hubungan baik antara pihak yang terlibat pertukaran. Yang terakhir yaitu pentingnya sistem manajemen kualitas. Gelombang globalisasi ekonomi akibat AFTA, GATIS, WTO, dan sebagainya telah menciptakan kompetisi yang semakin bebas dan ketat. Proteksi yang sebelumnya menjadi benteng bagi produk, barang, dan jasa dalam negeri akan hilang diterjang arus liberalisasi. Produk, barang, dan jasa luar negeri akan bebas masuk ke pasar domestik. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, terdapat dua pilihan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi dan jasa konsultasi, yaitu masuk dalam arena kompetisi atau keluar arena kompetisi. Kedua, keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang sama beratnya. Strategi kompetisi yang saling dapat diandalkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi dan jasa konsultasi adalah strategi kualitas. Oleh karena itu, para pelaku usaha jasa konstruksi dan konsultasi harus terus berusaha untuk mengembangkan konsepsi dan teknologi kualitas sejalan dengan kecenderungan globalisasi. Usaha-usaha peningkatan dan pengendalian kualitas pada awalnya hanya dalam lingkup penyedia jasa dan pengguna jasa, sehingga diperlakukan pihak ketiga yang sifatnya independen. Kehadiran pihak ketiga ini dianggap lebih objektif dan dapat diterima kedua belah pihak, sehingga memunculkan lembaga akreditasi di beberapa negara dengan menggunakan produk standar seperti ASTM, BS, dan sebagainya. Untuk memberikan jaminan pada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan global, termasuk pelayanan jasa konstruksi atau konsultasi bagi pihak pengguna jasa, diperlakukan pihak ketiga yang independen dan dapat diterima semua pihak.
Sistem manajemen kualitas berdasarkan ISO 9000. ISO 9000 series adalah standar kualitas manajemen yang dibentuk berdasarkan dari konvensi Technical Commit pada tahun 1979. ISO 9000 dibentuk dengan sebagai dasar dari seri standar kualitas manajemen yang disusun secara lengkap pada tahun 1982 dan dikenalkan secara umum pada tahun 2000. Dengan penerapan ISO 9000 dengan benar, organisasi mampu membangun perusahaannya sehingga mempunyai kemampuan penyediaan barang dan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Hal ini akan membuat perusahaan lebih menarik dari pelanggan lama atau baru dan meningkatkan kepercayaan mereka bahwa perusahaan mampu memenuhi harapan atau tuntutannya. Selain itu, untuk menjamin bahwa ISO 9000 dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, setiap 6 tahun diadakan review dan revisi terhadap standar ISO. Saat ini ISO 9000 sampai 2000 adalah yang terbaru dengan revisi dan pengurangan pada beberapa poin. ISO 9000 seri mempunyai 3 standar, yaitu ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. Aplikasi konsep kualitas berdasarkan pandangan tradisional dan modern. Secara tradisional, para pembuat produk melakukan inspeksi terhadap produk setelah produk itu selesai dibuat, dengan jalan menyortir produk yang baik dari yang jelek. Kemudian mengerjakan ulang bagian-bagian produk yang cacat. Dengan demikian, pengertian-pengertian tradisional tentang konsep kualitas hanya berfokus pada aktivitas inspeksi untuk mencegah lolosnya produk-produk cacat ke tangan pelanggan.